Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen itu punya 5 hari raya gereja yang paling penting. Yang pertama, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baru-baru tuh kenaikan kena hari apa ya? Kalau tahun lalu kena hari apa ya? Nah, banyak yang tahu bahwa hari kenaikan itu selalu hari Kamis. Oh iya pendeta, masa leh? Banyak tuh tidak terkira. Lalu yang kelima, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari kelahiran Yesus Kristus terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Ini fakta sejarah. Hari kematian Yesus Kristus itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah fakta sejarah. Hari kebangkitan Yesus Kristus itu terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu fakta sejarah. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu fakta sejarah. Yang kelima, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak benar ada pemahaman ada Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga. Bukan dalam pengertian yang orang merayakan besok, maksudnya yang besok itu hari Pentakosta, perayaan Pentakosta hari kedua. Tapi istilah Pentakosta pertama katanya itu yang di Yerusalem, Pentakosta kedua yang di Azusa Street itu, lalu nanti Pentakosta ketiga nggak tahu kapan. Karena itu tidak sedikit gereja-gereja yang masih terus berdoa menjelang hari Pentakosta, berdoa terus minta supaya Roh Kudus turun dan dicurahkan. Nyanda, Roh Kudus itu sekali dia turun, dia tidak naik lagi. Yesus waktu turun, dia naik ke sorga. Tapi waktu hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun, dia tidak naik lagi. Roh Kudus turun, dia tetap selama-lamanya menyertai gereja. Hari turunnya Roh Kudus itu adalah hari lahirnya gereja. Dan waktu Roh Kudus turun itu dia tidak pernah naik lagi. Dia terus menyertai gereja sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu tidak ada di dalam tradisi kita meminta. Misalnya mesti doa berhari-hari minta Roh Kudus turun. Nyanda, karena dia turun dan terus menyertai gereja sampai selama-lamanya. Amin. Itu ajaran Alkitab. Harus terus-menerus diingatkan berulang-ulang karena pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang malah banyak kali bertentangan dengan firman Tuhan, sekarang makin masif, makin mudah disebarluaskan. Hari Pentakosta itu hari lahirnya gereja. Jadi kalau tanya, hari ulang tahun gereja di muka bumi, hari lahirnya gereja di muka bumi ini, itulah hari Pentakosta. Hari Pentakosta sebenarnya merupakan pada awalnya merupakan hari rayanya orang Yahudi, bukan? Orang so tahu kok itu toh. Itu berkaitan dengan dua hal. Pertama, hari Pentakostanya Yahudi itu, pertama itu merupakan hari semacam kalau orang kuat hari pengucapan syukur, pesta panen. Tapi yang kedua yang jarang disebutkan adalah sebenarnya hari Pentakosta itu juga adalah hari peringatan tentang peristiwa di Sinai, hari turunnya 10 firman. Dan itu mereka anggap terjadi 50 hari setelah Paskah. 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, waktu di Sinai itu Tuhan memberikan 10 hukum. Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Dan 50 hari kemudian, hari peristiwa terjadi di Sinai itu, Allah memberikan firman untuk membentuk, memulai
suatu umat yang baru di bawah kolong langit ini. Sehingga hari Pentakostanya Yahudi itu adalah hari pertama memang pesta panen. 4 orang itu sama dengan pengucapan syukur. Karena itu memang orang-orang Yahudi yang terdiaspora, yang sudah tersebar di seluruh dunia, memang pulang. Orang pulang sejak hari Paskah, lalu tersambung dengan hari Pentakosta. Jadi memang perayaan itu menjadi salah satu perayaan penting, karena satu kali lagi itu merupakan pesta panen, pesta pengucapan syukur, perayaan mereka tentang kemakmuran, kelimpahan sebagai tanda keberpihakan dan anugerah Tuhan bagi mereka. Sekaligus itu adalah hari mereka percayai sebagai hari turunnya 10 hukum. Hari turunnya 10 hukum Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai itu diperingati, dimaknai sebagai hari Tuhan membentuk umatnya, hari Tuhan mendirikan umatnya di bawah kolong langit ini. Dan hari itu kemudian dipakai juga oleh Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus. Dan dimulailah suatu umat yang baru, suatu umat tebusan, yaitu gereja. Dan waktu Roh Kudus turun, satu kali lagi dia tidak pernah naik lagi, karena fungsi Roh Kudus turun untuk membangun gereja, menyertai gereja, memelihara gereja sampai selama-lamanya. Amin. Kadang-kadang memang hal-hal ini sudah dilupakan mungkin, dan karena itu harus terus-menerus diingatkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang berfokus pada ayat 29 sampai ayat 40 yang kita baca tadi, memang tentu tidak bisa lepas dari peristiwa sebelumnya. Satu hari itu hari Pentakosta, Alkitab bilang, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa ajaib di Yerusalem. Ini orang so tahu semua. Saya tinggal sedikit memberikan pengantar, lalu orang memberikan poin-poin penegasan dari ayat-ayat yang memang menjadi bahan MTPJ minggu ini. Orang tahu hari itu hari terjadi peristiwa yang sangat ajaib. Roh Kudus turun. Ada mujizat yang terjadi pada waktu itu adalah, waktu itu murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab bilang jumlah mereka baru 120 orang, bukan? Baru 120 orang. Tapi hari itu terjadi peristiwa ajaib. Tiba-tiba waktu Roh Tuhan turun ke atas mereka, terjadi peristiwa yang aneh, yaitu apa? Tiba-tiba orang-orang ini mulai berbicara dalam bahasa bangsa lain. Mesti kok jelasin terus. Kadang-kadang kalau orang cuma bilang bahasa lain, inilah multi tafsir. Bahasa bangsa lain. Maksudnya begini, kan waktu itu Yerusalem lagi rame, termasuk orang-orang Yahudi yang so tinggal di luar negeri, dorang pulang kampung. Nah, terang mundur sedikit. Siapa tuh orang-orang Yahudi itu so tinggal di luar negeri? Nah, ini peristiwa panjang. Dulu, sejak beratus-ratus tahun sebelum peristiwa yang orang baca ini, orang-orang Yahudi itu memang sempat menjadi bangsa yang sangat menderita, dan antara lain mereka pernah dibuang di Asyur, dibuang di Babel, bukan? Orang tahu itu. Dan ternyata antara lain orang-orang yang dibuang itu, ada yang pulang, mar ada lah itu so mau pulang. Dorang so menetap di bangsa itu. Termasuk ada orang-orang yang so tinggal di, meskipun dulu dorang dijajah di situ, tapi ada orang-orang yang misalnya waktu Raja Kores, Raja Persia itu Iran sekarang berkuasa, dia melakukan satu kebijakan politik internasional yang luar biasa. Dan karena itu ada yang sebut-sebut sebenarnya bapak HAM pertama di dunia itu Kores atau Sirus. Dia izinkan semua orang yang pernah diangkut oleh Babel ke dalam pembuangan silakan pulang. Mar ternyata ada juga orang-orang Israel yang sone mau pulang. Dorang so tinggal lama menetap di sana, beranak pinak beratus-ratus tahun tinggal di sana. Hari Pentakosta, dorang yang so tersebar itu pulang. Hari Paskah, hari-hari besar, dorang pulang. Sebenarnya dorang juga itu yang kemudian dikenal Tabelok Sadiki ini ya. Dorang itu juga yang dikenal dengan siapa sudah datang di Jumat, bukan,
Di hari lahirnya Yesus, orang-orang yang datang memberi persembahan, orang-orang apa itu? Orang-orang Majus. Sebenarnya orang-orang Majus itu siapa? Dorang bukan bangsa kafir, dorang bukan bangsa asing. Dorang itu sebenarnya orang-orang Yahudi yang dulu pernah dibuang di Babel, tapi dorang waktu disuruh pulang, so mau pulang mungkin karena dorang so bagus dong hidup di sana, dorang so nyaman di sana. Jadi dorang selama di pembuangan itu juga mengetahui nubuatan-nubuatan, mengetahui janji-janji Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Jadi waktu mereka mempelajari firman Tuhan termasuk nubuatan-nubuatan tentang Kristus, mereka lah yang bereaksi dan mereka lah yang kemudian dikenal dengan orang-orang Majus. Jadi orang-orang Majus itu sebenarnya adalah orang-orang Yahudi selama dia tinggal di Babel. Karena itu dikatakan orang-orang Majus dari timur. Dari timur itu maksudnya dari sebelah timurnya dilihat dari Yerusalem atau Israel. Jadi orang bukan orang asing. Tapi oke, itu orang skip itu karena bukan itu poinnya. Poinnya satu kali lagi adalah orang-orang dari bangsa-bangsa asing itu maksudnya orang Yahudi yang tinggal di bangsa asing pulang. Waktu dorang pulang, terjadi itu hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Dorang kaget, perasaan ini orang-orang murid-murid Yesus ini orang-orang Galilea. Kenapa dorang disebut istilah Galilea? Galilea itu sebenarnya kalau pakai bahasa lebih sederhana, itu sebenarnya bahasa sindiran dan seolah-olah bilang dorang sebenarnya orang kampungan. Galilea itu tidak ada orang terpelajar di sana. Kenapa sekarang orang tiba-tiba misalnya ada orang dari media, partia, dari mana-mana yang datang itu, kenapa orang so tahu orang pe bahasa yang orang pakai buat orang pe kampung. Jadi orangnya tidak berbahasa aneh. Seperti yang kebanyakan gereja-gereja sekarang pakai. Maaf ya. Yang orang pakai itu bahasa-bahasa yang orang bicarakan itu bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Karena orang kenapa so tahu orang pe bahasa yang orang pakai apa orang pe negeri. Ini apa ini? Kenapa ini? Ada apa ini? Yang lain bertanya, yang lain basinggung. Mabok dorang dengan anggur manis. Nah, karena datang itu, ejekan itu, Petrus tiba-tiba berdiri bilang, enggak. Dorangnya enggak mabuk. Karena sekarang baru jam 9 pagi. Oh berarti di zaman itu enggak ada orang jam mabuk jam 9 pagi. Itu mungkin jam mabuk nanti malam dan tuh jam mabuk. Nah, sekarang baru jam 9 pagi. Yang enggak mabuk dorang. Lalu apa ini? Lalu muncullah khotbah Petrus. Yang orang boleh baca mulai ayat itu yang perikop ayat 14 sampai yang orang baca ini. Antara lain kalau boleh mau ringkas, yang Petrus mau bilang kira-kira begini. Yang Goni lihat sekarang ini sebenarnya bukan peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Ini sebenarnya sudah pernah dinubuatkan oleh orang-orang besar, oleh nabi-nabi yang besar di dalam perjanjian lama. Salah satu yang dia sebut adalah Nabi Yoel. Beratus-ratus tahun yang lalu kira-kira dia mau bilang, Yoel sudah pernah bilang akan datang suatu hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus kepada umatnya. Yang dia janji itu sekaranglah ini. Jadi yang kamu lihat ini bukan sesuatu peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Ini sudah direncanakan oleh Allah. Ini sudah dinubuatkan oleh Allah melalui perantaraan nabi-nabi. Dan antara lain, memang orang bukan bacaan itu hari ini. Antara lain dia bilang, waktu Yoel bilang, kalau Roh Kudus itu dicurahkan kepada umatnya, apa yang akan terjadi? Hari itu umat Tuhan akan memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini orang dapat poin. Roh Kudus datang tujuannya untuk apa? Untuk memperlengkapi umat Tuhan memberitakan Injil. Amin. Jadi tanda pertama Alkitab bilang, tanda pertama orang itu punya kuasa Roh Kudus. Tanda apa gereja itu punya Roh Kudus? Yaitu gereja yang memberitakan Injil. Bukan yang bahasa aneh-aneh itu.
Bukan. Dorang kira tanda pertama orang itu dipenuhi Roh Kudus adalah kalau dia punya kemampuan berbahasa-bahasa yang orang bilang bahasa roh. Enggak. Justru jauh sebelum peristiwa Pentakosta. Kita sudah mau baca, saudara baca sendiri. Petrus bilang, Yoel bilang, tanda apa Roh Kudus itu dicurahkan? Umat Tuhan hari itu akan bernubuat. Umat Tuhan hari itu akan membicarakan firman Tuhan. Umat Tuhan hari itu akan memberitakan Injil. Tanda apa gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau gereja itu tetap setia memberitakan Injil. Amin. Satu kali lagi. Tanda gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah gereja itu setia memberitakan Injil. Memberitakan Kristus. Kristus harus menjadi kepala gereja. Kristus harus menjadi dasar gereja. Kristus harus menjadi berita gereja. Gereja yang tidak lagi berpusat pada Kristus. Gereja yang tidak lagi setia memberitakan Kristus. Itu bukan gereja. Mungkin itu hanya organisasi yang bermerek gereja. Gereja disebut gereja. Kalau gereja itu setia memberitakan Kristus, sekaligus itu menjadi tanda gereja ini dipimpin oleh Roh Kudus. Maka tanda apa yang dunia boleh lihat pada Gemim? Bahwa Gemim ini dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu gereja ini tetap setia memberitakan Kristus. Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada jaminan hidup kekal. Kristus bukan satu-satunya jalan. Kristus bukan Kristus bukan salah satu jalan. Kristus adalah satu-satunya jalan. Hanya kadang-kadang orang atas nama perdamaian, atas nama membangun kemajemukan agama, atas nama membangun pluralisme agama, kita akhirnya mengkompromikan kebenaran dengan berkata, di luar Yesus masih ada jalan. Di luar Yesus masih ada pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus ada keselamatan. Itu bukan ajaran yang benar. Kita orang Kristen wajib menghormati kemajemukan agama. Orang Kristen wajib mencintai agama-agama lain. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka bukan musuh gereja. Mereka adalah sasaran cinta kasih. Amin. Tapi pengakuan kita terhadap kemajemukan agama, penghormatan kita terhadap agama-agama lain, tuntutan kita untuk mengasihi semua orang bukan berarti boleh menginjak-injak doktrin yang benar bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai demi kedamaian menginjak-injak kebenaran. Ada kata-kata yang sangat mengerikan dari Martin Luther. Dia bilang, apa boleh buat? Kedamaian boleh dihancurkan kalau itu untuk menegakkan kebenaran Injil. Itu suatu kata-kata yang sangat menakutkan, sangat provokatif. Tapi itulah kekristenan. Gereja yang sejati adalah gereja yang terus dibangun di atas Kristus. Terus setia memberitakan Kristus. Bukan gereja yang sibuk mempengaruhi dunia dengan cara-cara yang tidak Injil. Kadang-kadang yang orang lihat khotbah-khotbah, pengkhotbah tidak ada beda dengan motivator-motivator. Ayat-ayat Alkitab hanya dipakai untuk mendukung. Ayat-ayat Alkitab hanya dipakai untuk pembenaran konsep yang sebenarnya so bangun, so ada. Lalu seolah-olah itu dijadikan bahasa khotbah. Sehingga kadang-kadang susah membedakan ini pengkhotbah atau Mario Teguh. Kadang-kadang jadi motivator-motivator rohani. Tak bisa. Dan saudara lihat buktinya. Apakah benar yang saya katakan tadi bahwa tanda pertama Roh Kudus dicurahkan adalah murid-murid itu akan memberitakan Injil. Itu yang orang baca hari ini. Petrus sekarang telah berubah. Dulu dia pernah takut. Dulu dia pernah mengingkari Kristus.
Dulu dia pernah mengkhianati Kristus. Dulu dia pernah menyangkal Kristus. Tapi dia telah dipulihkan. Dan lihatlah dia sekarang telah berubah. Ini juga sekaligus memberi pesan bagi kita. Sedalam apapun orang itu jatuh, kalau dia mau kembali, Tuhan tidak akan menghina dia. Amin. Sedalam apapun orang itu pernah jatuh dalam dosa, kalau dia mau kembali, Tuhan sanggup memulihkan dia. Tuhan tidak pernah menghina orang-orang berdosa yang mau kembali. Ada 2 murid yang berdosa. Ada 2 murid yang menantang Yesus. Ada 2 murid yang menghina Kristus. Ada 2 murid yang mengkhianati Yesus. Ada 2 murid yang menyangkal Yesus. Yang satu berkhianat dan tidak pernah kembali. Yang satu berkhianat tapi kembali. Yang tidak kembali akhirnya binasa. Yudas tapi yang kembali. Lihat sekarang. Dia dipakai dengan gagah. Dia dipakai dengan luar biasa. Saudara, kadang-kadang memang orang dapati dalam banyak kenyataan. Kadang-kadang orang yang dulu pernah jatuh. Bisa jadi justru kalau dia kembali. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, mungkin justru dia akan dipakai jauh lebih besar daripada orang yang seolah-olah seumur hidup aman. Kita tidak bilang, oh mari jodang torang baca tuh, nanti torang babale, karena Tuhan mau pakai lebih besarnya. Tidak begitu. Jangan putar lagi, tidak begitu. Kita bilang contoh ini. Dia yang pernah jatuh, murid-murid lain. Yang tidak pernah dicatat secara eksplisit kejatuhannya. Akhirnya dipakai, tidak sebesar Petrus, bukan? Satu kali lagi kita bilang, ini dia pesan apa? Orang-orang yang telah jatuh, kalau dia sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan tidak akan hina dia. Tuhan akan pakai justru dia. Justru pesannya kadang-kadang lebih kuat. Karena dia sendiri pertama telah menikmati kemurahan hati Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan karena itu dia berani bersaksi. Karena dia sendiri pertama-tama telah mengalami apa yang akan dia saksikan itu. Dan lihat sekarang Petrus. Dia berani membela. Dia tampil dengan gagah di muka umum. Tidak tahu berapa banyak orang yang hadir waktu itu. Beribu-ribu orang. Belum ada toa. Belum ada speaker. Maka inilah KKR pertama di seluruh dunia. Dan Alkitab mencatat hari itu ada berapa orang yang bertobat? 3.000 orang terima Yesus. Kita tidak tahu khotbah bagaimana tuh Petrus. Kita tidak tahu. Tapi itu tidak bisa lepas dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus tidak mengkhotbahkan Roh Kudus. Satu kali lagi, di hari pencurahan Roh Kudus, Petrus tidak berkhotbah tentang Roh Kudus. Petrus justru berkhotbah tentang Kristus. Kadang-kadang orang atau banyak orang mengira, atau sudah juga bilang mengira, ketika hari Pentakosta banyak orang terfokus pada peristiwa ajaib turunnya Roh Kudus. Itu. Tapi justru mengabaikan apa yang lebih substansial di dalam perikop ini. Justru ketika hari Pentakosta, inti berita, inti khotbah, inti pengajaran, inti pidato dari Petrus bukan tentang Roh Kudus. Dia hanya sentil sedikit tentang Roh Kudus, lalu dia mulai bicara tentang Kristus. Paling kurang di dalam perikop ini 3 hal tentang Kristus. Jadi kita sudah mau bahas tuh ayat sebelumnya karena orang mau 1,5 jam kalau begitu. Saudara nak so tahu, banyak yang so tahu di sini saja khotbah lama. Mungkin ini juga khotbah-khotbah terakhir kita di Sonder. Kita rasa-rasa sudah lama. Mari ini jemaat, Ibu. Jemaat inilah yang pertama undang kita datang di Sonder. Kita tidak tahu kalau kemudian hari kita ternyata datang pelayanan di Sonder. Bayangkan waktu itu kita cuma dari Lansot, kita nih tahu di mana tuh gereja Efrata. Kok kita pakai Google Maps? Bayangkan mau bilang dan kita pakai kebutaan terhadap ini gereja sentrum. Di mana Pak Audida telepon waktu?
Di mana? Pokoknya datang. Kita tidak dapat bayangkan. Oh, sudah pakai jutarek Google Maps. Cuma dari Lanso Tomohon. Kita tidak tahu di kemudian hari datang di sini. Dan semua 4 tahun. Dan mungkin kalau tidak salah hitung, ini kali ke berapa ya? Kali ke-4 atau kali ke-5. Pertama, waktu itu. Kedua, waktu Hapsa PKB. Ketiga dan keempat, waktu KPI. Yang kelima, hari ini. Dan kita mengingat semua yang kita khotbah di sini selama 5 kali. Hari pertama, waktu itu orang bahas Yakobus. Kang, pertama diundang. Hari itu hari Minggu. Lalu, waktu Hapsa, orang bicara tentang siapakah sesamaku manusia. Itu kritik keras Yesus pada pemimpin-pemimpin waktu itu. Lalu, yang kedua, orang bicara tentang level-level doktrin, materi yang paling berat. Yang ketiga, orang eksposisi doa Bapa kami. Yang keempat, eksposisi doa Bapa kami. Dan yang kelima, hari Pentakosta. Mungkin mungkin berikut kurang mau dapat undang. Kalau mau undang ya, kalau perlu. Mereka sudah mau undang enggak pernah minta kita ya. Undang Pak kemari Pak kita enggak. Seumur hidup enggak pernah bilang undang kemari kan. Oke. Kita kembali pada bagian ini. Kita bilang kita cuma mau fokus di ayat-ayat yang orang baca tadi. Paling kurang ayat ini, ayat 29 sampai 40, paling kurang saudara boleh kembangkan nanti, baca buku-buku renungan dan akan dikhotbahkan di kolom-kolom mungkin. Tapi kita kasih DP poin-poin inti saja. Paling kurang perikop ini membicarakan tentang 3 hal. Pertama, apa sih yang Petrus mau khotbah? Yang Petrus mau khotbah di sini tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yesus yang mati dan bangkit itu bukan kecelakaan sejarah, bukan peristiwa yang terjadi tiba saat tiba akal, bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba karena kesalahan menghitung, bukan. Dia mengungkit lagi sebenarnya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara boleh baca DP catatan kaki. Di mana itu dinubuatkan? Di dalam Mazmur, di dalam 2 Samuel. Sudah dinubuatkan. Ketika Daud berbicara 1000 tahun sebelum peristiwa ini. Karena Daud kan memimpin Israel itu tahun 1010 sampai 970. Jadi kira-kira DP antara 1000 tahun. 1000 tahun sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan. Allah sudah menetapkan itu. Jadi Petrus mau bilang, yang kamu lihat sekarang ini adalah rangkaian sekaligus penggenapan dari firman yang sudah disampaikan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Allah sudah merencanakan ini dan sekarang semua rencana itu sudah digenapi. Di sini orang sepintas atau sejenak boleh menarik satu pelajaran berharga. Kalau Tuhan janji, Dia akan genapi. Amin. Kalau Dia berjanji memberkati orang benar, Dia tidak akan mengingkari itu. Karena itu kita punya alasan untuk tetap percaya. Kalau Dia berjanji memulihkan orang-orang yang kembali kepada Dia, Dia tidak akan mengingkari itu. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Jadi kebangkitan Kristus itu sudah pernah dibicarakan, meskipun sifatnya bayangan saja. Tapi inti dari perjanjian lama adalah Kristus yang akan datang. Inti dari perjanjian baru itu adalah Kristus yang sudah datang. Beberapa minggu yang lalu ketika orang ibadah PA pemuda Gemim, ada seorang pemuda tanya begini Pak kita, pendeta setuju enggak bahwa sebenarnya perjanjian lama itu juga bicaranya, beritanya mengarah kepada Kristus? Kita bilang, siapa tanya begitu? Dia bilang karena sampai sekarang ada orang yang enggak setuju. Orang bilang berita tentang Kristus itu nanti di perjanjian baru. Kita bilang justru
Perjanjian lama itu bukan hanya mengarah kepada Kristus. Inti berita Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Kristus. Tapi bisa membedakan begini. Perjanjian lama membicarakan Kristus yang akan datang. Perjanjian baru membicarakan Kristus yang sudah datang. Perjanjian lama membicarakan bayangan tentang Kristus. Tapi perjanjian baru membicarakan kenyataan tentang Kristus. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, inti beritanya sebenarnya adalah tentang Yesus Kristus. Dulu waktu kita masih sekolah minggu, sampai remaja, sampai pemuda, kita kira Yesus Kristus ini adalah salah satu cerita di Alkitab. Salah satu yang bisa disejajarkan, misalnya cerita Daud, cerita Musa, cerita Samuel, cerita nabi-nabi besar, cerita Yesus. Jadi Yesus adalah salah satu dari banyak cerita. Tapi ternyata itu keliru. Yang benar adalah Yesus adalah inti berita, pusat berita. Yesus adalah inti yang ingin dibicarakan. Dari Kejadian sampai Wahyu, beritanya adalah tentang Kristus. Satu kali lagi kita bilang, perjanjian lama membicarakan Kristus yang akan datang. Perjanjian baru membicarakan Kristus yang sudah datang. Sehingga ketika Petrus mengutip kata-kata Yoel, kata-kata Daud, kata-kata Tuhan di dalam Samuel, dia bilang, apa yang kamu lihat ini bukan sesuatu yang baru terjadi hari ini. Ini adalah penggenapan dari apa yang sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Saudara-saudara, andai kata Yesus hanya mati, apa yang kita baca di Alkitab sebenarnya hanya cerita tentang kepahlawanan. Tapi kebangkitan Kristus memberitahu kita bahwa kisahnya bukan kisah seorang pahlawan, tapi kisahnya adalah kisah seorang juru selamat. Amin. Semua pemimpin agama mati dan dikuburkan. Semua pendiri bangsa besar di muka bumi ini mati dan dikuburkan. Semua orang yang paling berpengaruh dalam sejarah mati dan dikuburkan. Semua orang yang pernah menjadi pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah peradaban mati dan dikuburkan, dan sebagian kubur mereka masih bisa ditemukan. Tapi Yesus Kristus satu-satunya yang mati, dikuburkan, tapi bangkit dari antara orang mati. Amin. Sehingga orang Kristen itu orang yang memiliki fondasi iman yang paling solid, paling kokoh, paling tidak tergoncangkan. Andai kata Paulus bilang, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, orang Kristen itu memalukan karena menaruh iman, pengharapan, dan kasih kepada pribadi yang mati. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada indahnya kekristenan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kita ini orang-orang yang paling malang. Bukan hanya malang di bumi, tapi bahkan sampai di kekekalan kita paling hina, paling malang, paling memalukan. Tapi justru sebaliknya, kebangkitan Kristus menjadi fondasi. Bahwa orang Kristen itu memiliki fondasi yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Karena kita meletakkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Dia yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Setelah Dia bangkit, 40 hari cukup untuk membuktikan. Dan Alkitab bilang lebih dari 500 orang yang melihat kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, Petrus juga bilang, dan kami adalah saksi-saksinya. Kami bukan omon-omon, kami bukan omong doang, kami telah melihat. Karena sesudah Dia bangkit masih cukup 40 hari Dia makan minum bersama kami. Dan poin kedua yang dia mau bilang, khusus di ayat-ayat yang terang baca. Sekarang, Kristus itu telah naik ke sorga. Naik ke sorga, itu yang orang ingat, orang rayakan di hari kenaikan. Hari kenaikan itu, saudara, bukan sekedar Yesus kembali ke sorga. Kalau kenaikan dalam pengertian Yesus kembali ke sorga, apa istimewanya? Memang kok Dia dari sana? Tapi kenaikan itu sebenarnya, karena itu dalam bahasa Tombulu, dorang pakai istilah Ascension Day.
Ascension itu memang DP arti kenaikan, tapi sebenarnya itu istilah politik, istilah kerajaan, istilah otoritas. Maksudnya hari kenaikan itu, maksudnya hari bukan sekedar Yesus balik di sorga. Hari kenaikan maksudnya hari Yesus naik tahta menjadi raja di atas segala raja. Jadi hari kenaikan itu maksudnya hari itu dia naik tahta. Hari itu dia dilantik menjadi raja yang menang. Karena itu istilah lain. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Allah. Bukan berarti secara geografi, secara lokasi, ada kursi satu di sorga, kursinya Bapa. Lalu ada kursi kedua, kursi Yesus. Nanti Yesus kursi kanan, lalu Roh Kudus di mana? Di kiri. Duduk di sebelah kanan itu sebenarnya istilah-istilah kerajaan. Bukan istilah geografi. Sebelah kanan, betul-betul sebelah kanan. Jadi nanti ada kursinya Bapa. Alkitab bilang Allah itu roh. Dia tidak punya wujud. Dia tidak punya wujud fisik. Dia tidak berbentuk karena dia adalah roh. Maka istilah duduk di sebelah kanan itu artinya paling kurang 3. 1, itu tempat tertinggi, itu kuasa tertinggi, itu kemuliaan tertinggi, itu jabatan tertinggi, kemuliaan tertinggi, kehormatan tertinggi, otoritas tertinggi diberikan kepada dia. Kadang-kadang orang ketika bicara aspek-aspek rohani dengan istilah-istilah tadi, kadang-kadang orang, siapa sih pakai istilah itu? Tapi dalam kenyataan hari-hari sebenarnya orang juga pakai, malah orang tidak pernah tanya. Misalnya, siapa dia? Bos pe tangan kanan. Apa artinya bos pe tangan kanan? Maksudnya boba jalan tuh tangan ini cabuk ke boba jalan. Nyandak kan? Tangan kanan artinya apa? Orang kepercayaan. Siapa dia? Mata-mata dia. Oh masa mata-mata boba jalan? Orang so tahu kok DP arti. Jadi ada istilah-istilah teknis yang waktu diucapkan artinya bukan persis letter luck seperti itu. Anak kunci. Anak kunci artinya apa? Ada papak kunci, mamak kunci, kawin lalu lahir anak kunci. Ya enggak kan? Anak buah. Mana papak buah, mana ibu buah. Papak buah, mamak buah, kawin kong lahir anak buah. Ya enggak begitu kan? Orang so tahu dia arti. Maka istilah itu sebenarnya ketika dipakai untuk menerangkan atau menjadi istilah teknis untuk sesuatu yang daripada panjang mau jelaskan, pakai jatuh istilah-istilah itu. Nah demikian juga memang orang enggak akrab dengan istilah itu. Tapi orang mesti menyesuaikan. Duduk di sebelah kanan maksudnya Yesus sekarang punya otoritas tertinggi, punya kehormatan tertinggi, punya kemuliaan tertinggi. Dan apakah tandanya bahwa sekarang dia sudah memiliki otoritas tertinggi, kemuliaan tertinggi, kehormatan tertinggi? Apakah tandanya bahwa dia sudah naik ke sorga, duduk di sorga memerintah? Duduk berarti dia sudah menyelesaikan. Siapa? Tidak bilang dia sekarang berdiri di sorga, tapi duduk. Duduk bahkan memberi makna sekarang dia tugasnya sudah selesai. Tugasnya, misinya di dalam karya keselamatan dalam sejarah sudah selesai. Sekarang dia duduk di sebelah kanan, dia berkuasa atas langit dan bumi. Tapi orang akan tanya, tandanya apa? Maka Petrus bilang, apa yang kamu lihat sekarang ini, peristiwa yang kamu lihat sekarang ini, pencurahan Roh Kudus ini juga menjadi tanda bahwa dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan, sudah memerintah di sorga. Masa? Nah, mari orang baca beberapa ayat. Karena Yesus yang janji itu kok. Paling kurang orang boleh baca di pertama. Yohanes 14 ayat 26. Atau baca. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Ini janjinya Yesus kan? 14 ayat 26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tapi garis bawahi begini. Waktu Yesus masih di bumi dia bilang, kalau aku pergi, nanti Bapa di dalam namaku akan mengutus Roh Kudus
Kalau dia datang mau apa tuh Roh Kudus? Nah, di sini sekaligus dicatat ya fungsi. Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini fungsi Roh Kudus yang pertama. Bukan membuat orang kelepek-kelepek, bukan membuat orang pingsan gemetar-gemetar, bukan. Roh Kudus, Yesus bilang kalau Roh Kudus itu diutus, apa yang dia mau backing? Pertama, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang kuperintahkan, kuajarkan. Jadi Roh Kudus akan mengajar gereja. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan semua yang telah diajarkan oleh Yesus. Manusia terbatas, rasul-rasul terbatas. Tidak mungkin mereka bisa mengingat dan kemudian mengajarkan semua yang pernah Yesus ajarkan. Meskipun waktu di Matius pasal 28 sebelum Yesus naik ke surga dia bilang, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Orang yakin waktu Yesus mengajar, waktu 3,5 tahun dia DP murid-murid, tidak mungkin begini. Yesus pelan-pelan, kita coba tulis tuh Yesus ajarannya. Kita yakin tidak begitu. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, Yesus bilang, nanti sebelum dia naik dia bilang, kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan diutus. Dan apa yang dia backing? Pertama, dia akan mengingatkan, dia akan mengajarkan dan mengingatkan semua yang sudah kuajarkan kepadamu, sudah kuperintahkan kepadamu. Kamu mungkin akan lupa, kamu mungkin tidak ingat 100%. Tapi jangan khawatir, Roh Kudus tidak akan membiarkan kamu. Wah, itu penghiburan. Sehingga kita percaya semua firman ini bukan hasil pikiran manusia. Semua yang tertulis di dalam Alkitab, karena Roh Kudus yang menginspirasi, Roh Kudus yang mengilhamkan firman sehingga boleh tiba sampai pada kita di gereja sentrum hari ini. Jadi Roh Kudus di sini bilang apa? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengingatkan kamu tentang semua yang kukatakan kepadamu. Lalu orang loncat di Yohanes 15 ayat 26 juga. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang pertama, Roh Kudus itu mau apa? Mengajarkan firman. Yang kedua, mengingatkan semua kata-kata Yesus. Sehingga waktu mereka menulis, mereka tidak lupa, mereka tidak meleset, mereka tidak karang-karang. Karena Roh Kudus yang bekerja. Yang ketiga, Roh Kudus itu apa? Memimpin kamu ke dalam kebenaran. Ia akan, yang keempat, ayat 14. Sudah lihat. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus datang bukan membawa berita baru. Roh Kudus datang bukan mengajarkan firman yang baru. Dari mana orang tahu? Dari ayat ini. Roh Kudus kalau dia datang, dia akan memuliakan aku. Tanda apa gereja itu ada Roh Kudus? Gereja itu terus memuliakan Kristus. Tanda apa gereja itu ada Roh Kudus? Dia bilang, dia akan memberitakan kepadamu semua yang dia terima. Jadi Roh Kudusnya tidak bawa berita baru. Roh Kudus tidak bekerja di luar firman. Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui firman, meneguhkan firman. Amin. Roh Kudus nyandak pernah bikin bingung. Dia selaras. Sebenarnya masih ada satu ayat. Oh sudah ayat 3. Pertama ayat Yohanes berapa tadi? 14 ayat 26, 15 ayat 26, lalu 15:26 orang lewat tadi. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Coba lihat, pengulangan-pengulangan. Roh Kudus kalau datang, dia akan mengajar.
Roh Kudus kalau datang, dia akan mengingatkan semua kata-kata Yesus. Sehingga murid-murid tak mungkin keliru. Roh Kudus kalau datang, dia akan bersaksi tentang Kristus. Roh Kudus tidak bersaksi tentang dirinya, bersaksi tentang Kristus. Lalu, Roh Kudus kalau datang, dia akan memimpin orang dalam kebenaran. Roh Kudus kalau dia datang, dia akan memuliakan Kristus. Roh Kudus kalau datang, dia akan memberitakan apa yang dia terima dari Yesus Kristus. Jadi satu kali lagi Petrus mau bilang, tanda apa atau bukti apa Yesus sekarang sudah duduk sebagai raja di atas segala raja di sorga. Ini tuh peristiwa ini. Karena Yesus janji, kapan Roh Kudus dicurahkan? Nanti kalau kita naik, kalau kita pergi, baru kita utus Roh Kudus yang dia fungsi yang orang baca tadi. Maka apa yang kamu lihat ini adalah pembuktian bahwa Kristus sekarang sudah memerintah. Dia yang kamu bunuh, sekarang dia telah menjadi Kristus. Dia telah menjadi Tuhan. Dialah Kristus, dialah Tuhan. Ada orang salah mengerti. Nah, apalagi agama-agama lain salah mengerti ini. Nah, lihat, Yesus itu dijadikan Tuhan. Yesus itu dijadikan Kristus. Seolah-olah maksudnya sebelumnya dia bukan Tuhan, sebelumnya bukan Kristus. Nyanda. John Calvin bilang begini. Ini tidak bermaksud mengatakan bahwa sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Bukan. Tapi maksudnya hari ini alam mempublikasikan, alam mendeklarasikan, alam mengumumkan secara publik. Yesus itu yang kamu kira kalah di salib, yang kamu kira terhina di salib, yang kamu tolak, sebenarnya dia Kristus, sebenarnya dia Mesias, dan dia adalah Kyrios, dia adalah Tuhan. Nah, istilah Mesias dan Kristus ini kita tambah sedikit penjelasan. Sudah tahu, sebenarnya istilah Mesias itu dengan Kristus sama. Mesias itu bahasa PL, Perjanjian Lama, bahasa Ibrani. Mesias itu dia arti yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani PB, dia arti yang diurapi. Apa poinnya? Begini. Di dalam Perjanjian Lama yang boleh diurapi cuma 3. Yang lain lantik, tapi yang diurapi cuma 3. Pertama, imam diurapi. Yang kedua, raja diurapi. Yang ketiga, nabi diurapi. Jadi yang diurapi cuma 3. Imam, nabi, raja. Tapi yang bisa disebut Mesias atau Kristus adalah yang di dalam dirinya sekaligus dia imam, nabi, raja. Kita ulang ya. Kata Mesias atau Kristus sama. Dia berarti yang diurapi. Yang diurapi itu cuma 3. Imam diurapi, nabi diurapi, raja diurapi. Tapi orang yang boleh disebut Mesias atau Kristus itu adalah dia yang sekaligus dia imam, nabi, raja. Siapa di dalam Perjanjian Lama yang dia sekaligus imam, sekaligus nabi, sekaligus raja? Di Perjanjian Lama ada imam, ada nabi, ada raja. Tapi tidak pernah ada orang yang sekaligus mencakup ini. Dan itulah yang terus menerus ditunggu oleh umat Israel beribu-ribu tahun. Kapan Mesias datang? Dia sekaligus penggabungan. Dia sekaligus di dalam dirinya terintegrasi imam sekaligus nabi sekaligus raja. Terus menerus tunggu, terus menerus tunggu, terus menerus tunggu. Lalu Petrus Khotbah bilang, dia yang kamu nanti-nantikan, Mesias yang kamu nantikan, Kristus yang kamu nantikan, sebenarnya dialah yang sekarang sementara memerintah dari surga. Yesus itulah Mesias, Yesus itulah Kristus. Dan yang ketiga, terakhir, hari Pentakosta itu sekaligus menjadi sarana Petrus mau ingat pada orang, Kristus yang naik itu memanggil kamu untuk bertobat. Alkitab bilang, setelah mereka mendengar khotbah Petrus. Cuma pendek ini tuh khotbah Petrus. Kalau saudara baca di ayat 40 ada yang menarik.
Apa ayat 40 bilang? Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka. Berarti itu yang orang baca ini cuma ringkasan. Kita yakin DP khotbah panjang. Pembenaran ke ini habilasud karena DP khotbah panjang. Memang ada di Alkitab. Gitu. Jadi yang orang baca ini sebenarnya cuma DP ringkasan. Kan ayat 40 bilang, dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi, maksudnya Petrus bersaksi dan mendesak mereka supaya mereka bertobat. Jadi kalau Alkitab tulis semua tuh khotbah Petrus nggak mau cukup ini. Jadi dia kasih dia peringkasan. Tapi yang ketiga kita mau ulang, akan menyelesaikan ini. Di hari itu juga Petrus memanggil. Alkitab bilang, kalau di Alkitab lama mungkin dia bahasa kalau tidak salah tersentuhkan. Ayat berapa itu ketika mereka mendengar, ayat berapa itu? 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka. Kalau di Alkitab lama apa dia bilang? Ya. Sangat terharu. Kalau di sini apa? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Ada Alkitab lain bilang, ketika mereka mendengar, hati mereka tertusuk. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat orang yang mendengar Injil meratapi dosanya, menangisi dosanya. Kalau saudara setelah mendengarkan berita tentang Kristus, saudara tidak merasa membutuhkan Kristus, hatimu tidak tersayat, hatimu tidak tertusuk. Saudara waktu mendengar panggilan pertobatan, desakan pertobatan, perintah untuk tinggalkan dosa, perintah untuk bertobat. Bertobat di dalam bahasa Yunani dari kata metanoia. Metanoia berarti perubahan cara berpikir, perubahan tingkah laku, dan kembali kepada Kristus. Amin. Kalau saudara setiap kali mendengarkan panggilan pertobatan, lalu saudara tidak pernah ada niat, tidak ada keinginan, hati-hatilah. Jangan-jangan itu karena, atau mungkin dua kemungkinan. Pertama, dia memang sudah pernah bertobat. Atau yang kedua, mungkin dia bukan orang pilihan. Ini menakutkan sekali. Roh Kudus, waktu orang-orang mendengar kata-kata Petrus, orang sekarang bilang hati mereka tertusuk. Mereka disadarkan bahwa ternyata kami salah menolak Kristus. Salah kami menghina Kristus. Kami bersalah karena menyalibkan Kristus. Mungkin dorangnya tidak secara langsung, tapi dorang ikut terlibat karena yang putuskan penyaliban Yesus adalah dorang pemimpin-pemimpin. Maka pemimpin-pemimpin adalah representasi dari seluruh umat. Maka hati mereka sedih, salah orang. Hati mereka disayat, hati mereka ditusuk. Itu adalah tanda pekerjaan Roh Kudus. Kalau saudara waktu baking dosa, kalau saudara merasa biasa-biasa saja, coba saudara ingat-ingat. Kapan saudara waktu misalnya hilaf atau memang berdosa, lalu saudara merasa sedih, saudara merasa tidak enak, saudara merasa tertekan, saudara ingin kembali kepada Tuhan. Itu tanda bagus. Roh Kudus bekerja menginsafkan. Tapi kalau kamu waktu berdosa malah kamu menikmati dosa, hati-hatilah. Jangan-jangan itu tanda kamu memang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bagus kalau orang pernah waktu baking dosa atau karena coba baking dosa, tapi ada tekanan, ada semacam himpitan, ada semacam ketakutan, bahkan ada semacam kesedihan. Jadi waktu orang jatuh dalam dosa, orang sendiri merasa sedih, merasa hancur, merasa malu. Justru itu karena Roh Kudus bekerja. Itu juga yang terjadi pada orang-orang ini. Lalu akhirnya dong tanya, Kong Petrus, bagaimana itu orang? Petrus juga tidak pakai bahasa yang muluk-muluk, buju-buju. Langsung Petrus bilang, bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Kembali kepada Kristus.
tinggikan Kristus, agungkan Kristus, hidup suci bagi dia, hidup taat bagi dia. Betapapun sulitnya mentaati Kristus, hiduplah di dalam Kristus. Karena kamu akan binasa tanpa Kristus. Tidak akan mendapat pengampunan di luar Kristus. Kamu tidak mungkin beroleh hidup yang kekal di luar Kristus. Kembalilah kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristuslah kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.